Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, SIA 2 kelas G2 akan mempresentasikan materi mengenai bank accounting. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 6. Baik, langsung saja berikut adalah presentasi dari kelompok 6. Selamat menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Karela dengan NIM 2018310172. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan induk dalam akuntansi bank. Direktori bank berisi alamat dan data kontrol yang valid seperti Swift kode dari semua bank yang digunakan dalam sistem SAP. Direktori bank dapat berupa diimpor secara otomatis selama direktori bank tersedia pada disket dan program impor yang ada untuk data ini. Kemudian dibuat secara manual. Akun bank rumah adalah bank tempat di mana kami kode perusahaan memiliki akun saat kami membuat cek tunggal di unit hutang dagang. Bank rumah itu memiliki ID bank rumah 1000. Setiap bank rumah diwakili dalam setiap sistem SAP oleh ID bank rumah dan masing-masing rekening di bank tersebut diwakili oleh ID rekening. ID ini adalah kode hingga 4 karakter yang bisa berupa alfanumerik. ID bank rumah dan ID akun kemudian dimasukkan dalam catatan master akun GL yang mewakili rekening bank di buku besar. Selanjutnya, transaksi bisnis dalam akuntansi bank, buku besar, kas, dan jurnal kas. Ini adalah pengantar jurnal kas. Poin-poinnya membahas bagaimana uang tunai jurnal diatur dalam konfigurasi. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dalam mengkonfigurasi jurnal kas kecil di IMG di bawah IMG, kemudian Find Accounting, kemudian akuntansi bank, kemudian transaksi bisnis, kemudian jurnal tunai. Setiap jurnal kas harus ditugaskan ke satu akun GL yang mewakili akun jurnal kas kecil di buku besar. Transaksi tunai disimpan secara terpisah di jurnal kas dan ditransfer secara berkala. Misalnya, harian ke buku besar. Kemudian selanjutnya transaksi akuntansi. Transaksi akuntansi disimpan secara terpisah dalam jurnal kas dan ditransfer secara berkala ke buku besar. Transaksi yang ditransfer dapat dicetak sebagai jurnal tanda terima, dapat dicetak untuk setiap transaksi individu. Selanjutnya, bank akuntansi. Master record dalam akuntansi bank terdiri dari pertahankan direktori bank, jelaskan hubungan rekening GL dengan rekening bank, menjaga data bank untuk pelanggan, kemudian transaksi bisnis dalam akuntansi bank. Masukkan transaksi ke dalam jurnal kas, buat dan proses daftar cek deposit, buat dan posting pernyataan akun. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Meilinda Asrifani dengan NIM 2018310420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cash Journal. Sejak dirilisnya versi 4.6, SAP menyediakan Cash Journal untuk menangani petty cash atau kas kecil. Kita dapat membuat cash journal yang secara unik diidentifikasikan oleh kode sebanyak 4 karakter. Setiap cash journal harus di-assign ke satu GL account di mana mewakili akun jurnal petty cash di dalam general ledger. Transaksi cash disimpan secara terpisah ke dalam cash journal, ditransfer secara periodik, misalnya harian ke general ledger. Selanjutnya yakni ada Cash Journal Transaction. Layar pengentrian data untuk transaksi Cash Journal dibagi ke dalam 3 bagian, yakni yang pertama ada Data Selection. Di sini, periode waktu dari data dapat kalian pilih. Yang kedua, ada Balance Display, yakni menampilkan jumlah kas masuk dan kas keluar, serta saldo awal dan juga saldo akhir. Yang ketiga ada Accounting Transaction, yakni di sini transaksi cash journal dapat kalian isi.
dan perbedaan dibuat antara pengeluaran kas, penerimaan kas, dan juga cek resip. Transaksi akuntansi ini juga dapat disimpan secara terpisah di dalam kas jurnal dan ditransfer secara periodik ke general ledger. Transaksi ini ditransfer dapat dicetak sebagai jurnal. Tanda terima dapat dicetak untuk setiap transaksi individu. Slide selanjutnya yakni tipe-tipe dari transaksi kas jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada expenses atau biaya atau beban. Yang kedua ada revenue atau pendapatan. Yang ketiga ada transfer tunai dari kantor kas ke bank. Yang keempat ada transfer tunai dari bank ke kantor kas. Yang kelima ada tanda terima atau masalah pembayaran dari vendor. Yang terakhir tanda terima atau masalah pembayaran dari pelanggan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Amana dengan NIM 2018-310422. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya membahas mengenai processing incoming checks. Jadi pemrosesan cek masuk ini ditangani secara berbeda-beda antar negara. Di sini kita punya dua contoh, yaitu negara Jerman dan juga Amerika Serikat. Prosedur yang paling umum digunakan itu terdapat pada slide. Jadi di pembayaran yang sering dilakukan di Jerman itu menggunakan transfer bank, sedangkan di Amerika Serikat pemeriksaan adalah metode yang paling umum dalam pembayaran. Untuk alasan ini, jumlah cek yang masuk di Jerman adalah relatif kecil dan dapat ditangani oleh bagian akuntansi. Di Amerika Serikat, banyak perusahaan menggunakan layanan bank khusus yang disebut lockbox. Ini membuat periksa pemrosesan jauh lebih mudah. Yang pertama dari Jerman. Jadi dari Jerman ini cek dikirim langsung dari pelanggan ke IDIS AG Departemen Akuntansi. Item yang dibayar dihapus, cek yang diterima dikirim ke rekening cek masuk khusus, dan cek daftar cek deposito dikirim ke bank. Bank mengumpulkan uang dari pelanggan dan mengirimkannya ke rekening bank. Posting muncul di laporan rekening bank dan jumlah yang diterima membersihkan rekening cek yang masuk di buku besar. Di Amerika Serikat, jadi cek dikirim langsung dari pelanggan ke lockbox perusahaan, lalu bank mengumpulkan uang dan mencatat cek dan informasi pembayaran di file lockbox. Bank mengirimkan file peti uang ini ke Departemen Akuntansi. Langsung memposting data lockbox, item yang dibayar dihapus dalam piutang, dan jumlah cek dikirim langsung ke rekening cek masuk Bank JL. Yaitu depositing checks atau menyimpan cek. Jadi gambar yang ada di slide itu merupakan proses penyetoran cek, di mana proses penyetoran cek adalah sebagai berikut. Yang pertama, cek yang masuk dapat diproses secara manual atau dengan pemindai cek atau scan. Lalu yang kedua yaitu setelah semua cek dimasukkan, daftar cek yang akan disimpan tersedia dalam sistem dan dapat diperbaiki jika perlu. Lalu daftar cek deposit dapat dicetak dan dikirim ke bank bersama. Lalu selanjutnya yaitu sesi input batch dibuat dari daftar cek deposit dan harus diproses untuk membuat postingan terkait. Lalu selanjutnya yaitu posting dapat diselesaikan secara langsung tanpa sesi input batch. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jazilatun Hikmah, NIM 2018-310423. Di sini saya akan menjelaskan tentang memposting cek deposit. Saat memposting daftar cek deposit, dua sesi input batch dihasilkan. Yang pertama, sesi subledger dan sesi posting bank. Kedua sesi itu harus diproses untuk membuat postingan terkait di buku besar. Yang pertama, sesi akuntansi subledger biasanya diproses dari akun menerima dan membersihkan item terbuka dibayar. Posting penggantian kerugian dibuat untuk rekening girocek. Item yang akan dibersihkan ditemukan berdasarkan data yang termasuk dalam daftar cek setoran yang disediakan, seperti nomor pengiriman, nomor dokumen, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada sesi posting bank, biasanya diproses oleh Departemen Keuangan atau dengan cash management.
Mereka memposting jumlah cek ke cek yang masuk akun. Posting offsetting dibuat untuk rekening giro cek. Sesi pembukaan buku besar bank harus diproses dulu jadi cash management menerima informasi baru secara tepat waktu. Saat memproses sesi akuntansi subledger, perbedaan pembayaran mungkin. Dalam kasus tertentu, perlu ditangani secara manual. Selanjutnya yaitu ada petik uang. Saat menggunakan lockbox, pelanggan mengirimkan cek dan informasi pembayaran mereka langsung ke bank. Bank dibayar untuk memasukkan data tentang cek diterima. Bank menyimpan cek dan informasi pembayaran dalam sebuah file dan mengirimkannya ke Departemen Akuntansi menggunakan transfer data atau disket, jalur data, atau EDI. File lockbox dicatat dalam sistem SAP. Rekening cek masuk adalah diposting ke faktur dan telah dibayar dihapus. Informasi pembayaran lengkap memungkinkan sistem SAP untuk melanjutkan clearing secara andal. Jika sistem tidak dapat menemukan faktur yang harus dibayar, informasi pembayaran harus diproses secara manual, setelah itu menggunakan fungsi pemrosesan POS. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Febri Novita Lase. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas yang pertama itu bank statement. Nah, bank memberitahu Departemen Akuntansi tentang transaksi di rekening bank perusahaan menggunakan laporan rekening. Posting yang direkam di laporan bank harus dimasukkan dalam akuntansi. Perusahaan dapat menerima laporan bank dengan dua cara berbeda. Yang pertama sebagai formulir. Dalam hal ini, laporan rekening harus dibuat secara manual di sistem SAP. Nah, yang kedua sebagai file. File disediakan pada operator data atau dapat dipanggil dari bank menggunakan program transfer khusus bank. Laporan SAP mengimpor file ini ke penyimpanan sementara bank dari sistem SAP. Proses selanjutnya yang pertama adalah laporan bank di penyimpanan sementara bank dapat dicetak tujuan dokumentasi. Yang kedua, sesi input batch dibuat dari laporan bank di bank penyimpanan sementara. Anda harus menjalankan sesi ini untuk membuat yang diperlukan postingan. Anda juga dapat memposting langsung tanpa input batch. Dan yang ketiga adalah Anda dapat melakukan post processing baik dengan menjalankan input batch sesi online atau jika Anda memposting langsung menggunakan proses pasca khusus transaksi. Baik, yang kedua saya akan bahas tentang masalah cek dan tanda terima cek. Masalah cek. Program pembayaran membuat cek dan memposting masalah cek di mana item vendor terbuka dihapus. Masalah cek diposting di rekening cek keluar diatur untuk tujuan itu. Saat cek tersebut kemudian disimpan oleh vendor dan rekening bank didebit, ini muncul di laporan mutasi bank dan sesi akuntansi buku besar bank dari pos fungsionalitas laporan bank. Cek dikeluarkan ke bank jika Anda menggunakan manajemen cek. Posting ini dilakukan melalui cek yang diuangkan. Nah, selanjutnya ada tanda terima cek. Di sini kita telah melihat dua prosedur berbeda. Dalam AS atau Amerika Serikat, semua posting yang diperlukan dilakukan dengan fungsionalitas kotak kunci. Di prosedur lainnya, tanda terima cek dikirim pertama di rekening cek yang masuk dan membersihkan item yang terbuka. Pada langkah kedua, sesi akuntansi buku besar bank memposting kas masuk menggunakan bank untuk kas masuk. Baik, yang ketiga ada transfer. Yang pertama, transfer keluar. Program pembayaran membuat transfer dan mempostingnya ke file rekening kas keluar. Item vendor terbuka dihapus pada saat yang sama. Itu arus kas keluar, kemudian muncul di laporan bank dan akuntansi buku besar bank. Sesi membuat posting arus keluar ke bank. Nah, selanjutnya ada transfer masuk. Transfer masuk muncul di laporan mutasi bank fungsi laporan pos kas masuk. Bank untuk kas masuk menggunakan sesi akuntansi buku besar bank. Sesi akuntansi subledger menyelesaikan pembayaran item dari akun pelanggan.
Fungsi laporan bank mendapatkan tugas tersebut informasi dari bidang transfer catatan untuk penerima pembayaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.